Oke teman-teman, selamat datang lagi di segmen kedua bareng Bunda. Oke, kita lanjut aja pembahasannya. Selanjutnya pertanyaannya tuh menarik nih, Bu. Apa? Hal-hal positif apa nih yang berimpact buat diri kita sendiri di bulan suci Ramadan ini? Oke. Tentunya banyak hal positif ya teman-teman di sana tentang bulan suci Ramadan kepada diri kita sendiri. Seperti kita tahu, salah satu yang paling banget harus dan bahkan akan mengimpact dengan sadar atau tidak sadar, yaitu tentang menjadi pribadi yang sabar. Kumaha rek teu sabar, ya gimana nggak sabar, kita harus nahan lapar dari sahur ngeng muter di kamar maghrib, ini teh sabarnya luar biasa ya. Sabar nahan haus, lapar itu kan butuh kesabaran yang luar biasa gitu. Tapi di sana ada juga kesabaran bagaimana caranya kan. Puasa itu ada yang membatalkan, Ya, ada yang mengurangi, iya. ya kan? Mengurangi pahala tuh. Betul, akhirnya mengurangi ceritanya, mengurangi mah jelas kayak gini lah. Kamu nih kerja, udah kerja capek-capek gitu, sama Bunda nggak digaji mau nggak? Enggak lah. Enggak kan? Itu persis kayak kan nahan sabar banget. Ya udah jelas kalau nggak batalkan mah ya buka puasa dengan sengaja gitu. Ya, Makan. makan. Yes, apalagi kalau yang sudah menikah itu tanda kutip ya nggak akan udah sebutin gitu ya. Jadi sudah jelas kita semua tahu yang membatalkan ima batal puasa nah gitu ya. Secara fisik. Pokoknya mah secara etana geus eta mah batal, tapi ada yang mengurangi yang harusnya kita mikir 2 kali, udah capek-capek dari sahur sampai maghrib ternyata nggak dapat pahala, rugi dong. Jadi itu harus yang namanya dijaga itu kesabaran sabar. Nah, salah sahingjina loh. Sampur Sunda nggak apa-apa ya gitu ya. Jadi salah satunya contoh gibah. Ya. Gibah alias ngomongin orang lain, sudah auto itu ngurangin yang namanya apa? Pahala di bulan Ramadan, yaitu khususnya si sahur. Kan ngurangan deh tina 100% nih. Terus yang biasa lagi nih yang sering kita lakukan. Sekarang kan kita nggak bisa lepas dari gadget ya. Betul. Nah ini juga hati-hati guys ya, yang bisa ngurangin pahala sahurnya, yaitu jaga mata, ya jaga pandangan, scrollnya yang baik-baik ya. Itu nanti ngurangin, iya sih ngabuburit bun, di jam 1, 3 jam sekitu karasa memangnya oke ya alias tidak kerasa, tapi balik lagi tadi harus menjadi pribadi yang sabar, tahan, mendingan ngaji, mendingan ini itu. Jadi secara otomatis karena kita bakalan ngerasa rugi ya, maka kita akan nahan. Adik kita misalkan mecahin barang yang kita gitu, sabar. Itu kan asli kita dengan sadar dan tidak sadar mesti yang namanya sabar di bulan puasa itu. Coba misalkan handphone Novi jatuh sama adek lagi puasa gimana? Biasanya kan gitu nih, ketika pas adek gitu kan. Jadi itu jadi pribadi yang akan terbentuk dengan sadar atau tidak sadar, itu sabar. Ya, kita akan menjadi pribadi sabar karena memang tadi kalau ini ngebatalin, kalau ini ngurangin. Itu pribadi itu. Kemudian pribadi apa lagi coba? Pribadi sederhana. Sederhana kayak gini. Kita itu buka puasa itu kayak pengen dimakan semuanya nih. Jadi maruk ya? Maruk gitu. Jadi padahal mah coba ya kita beli ini, ada cilok pengen beli gitu ya, ada seblak beli juga, ada beli kumpulin gitu ya. Pas udah dimakan mah ya coba dimakan 1 atau 2 udah yang kenyang, lapar mata ya. Iya, jadi di sana baik lagi ya kesederhanaan itu penting. Iya, jadi coba dilihat itu kita akan mulai bisa memanage diri gitunya. Ini mah ada keinginan atau memang kebutuhan. Di sana kesederhanaan itu mulai kamu akan tata sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang namanya saumnya benar gitu ya, Ramadan yang benar akan tuh pas ngelewat ini enggak ini. Udah kayak sadar diri duluan. Enggak, yang dibutuhin aja. Pasti gak akan makan gitu ya. Masih akan makan gitu. Kalaupun harus ada memang itu udah mikir,
oh ini kebanyakan nih, ini pasti harus dikurangin, ataupun kalau memang harus jatahnya segitu nanti berbagi ya. Kenapa berbagi? Yaitu tadi, setelah tadi sabar, orangnya juga akan mulai memiliki sifat yang sederhana gitu ya, maksudnya untuk hal-hal yang tadinya ingin apa, wah itu sudah mulai sendiri, sudah ditekan kesadaran dirinya. Ketiga, menjadi orang-orang yang dermawan. Dermawan. Ya, karena memang kan bulan ini bulan berbagi. Ya, Jadi kayak sekarang, banyak yang berbagi ya. gitu. Jadi itu menjadi pribadi-pribadi yang ya senang aja berbagi gitu, ketika oh iya ya punya gorengan 10 gitu ya. Oh ya tetangga kan Punten, misalkan ya tetangga kita kurang mampu atau ada anak yatim, udah kan tahu kalau pahalanya tuh berlipat kita bagi. Jadi sebenarnya banyak mentality yang atau tadi hal-hal positif untuk diri kita, tapi Bunda ambil 3 aja dulu ya. Orangnya menjadi orang yang sabar, orang yang sederhana, dan orang yang mampu berbagi, senang banget berbagi di bulan Ramadan. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana cara Bunda merencanakan jadwal kegiatan Bunda di bulan suci Ramadan ini? Baik, kalau kita ngomongin tentang rencana, kalian juga harus paham dulu tentang skala prioritas. Ya, jadi Sama kayak hidup ya Bun, ada yang betul sekali. kebutuhannya. Betul. Jadi teman-teman di bulan Ramadan ini harus pintar-pintar membuat skala prioritas. Why? Atau kenapa? Karena sekali lagi Ramadan ini Ramadan yang bulan yang terbaik, semuanya terbaik gitu. Jadi kalau sekarang kita hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja, ya dapatnya juga biasa-biasa aja. Maka dari awal gitu ya, apalagi saya di kesiswaan, saya sudah mengajak seluruh siswa SMK Plus Al-Farhan, khususnya mungkin para peserta mentoring, untuk merencanakan sehari-harinya atau kegiatannya ya di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin skala prioritas, ya artinya yang harus kita prioritaskan adalah untuk Allah dulu gitu. Yang artinya ibadah kita. Ya, dalam bentuk apa? Maka sekarang itu rame tuh ada day tracker dan sebagainya, itu di handphone juga banyak aplikasinya. Tapi khusus untuk SMK Plus Al-Farhan itu ada mutabaah yaumiyah itu. Kalau Bunda sendiri apa? Itu salah satunya juga itu. Jadi nanti kalau kita skala prioritas, kita bagi ada 4 biasanya seperti itu. Itu udah yang paling utama di atas tuh, tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semuanya baik-baik saja. Betul. Setelah itu baru nanti diturunkan lagi. Turunnya tugas Bunda misalkan kayak di sekolah. Di sekolah itu Bunda sebagai kesiswaan, sebagai guru, sebagai pembina eskul, atau juga yang lainnya. Belah lagi tugas Bunda apalagi di rumah. Di rumah itu saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu kan, terus sebagai seorang adik dan sebagainya, itu sudah ditata. Jadi poin-poin besarnya itu yang harus kamu tata dulu. Jadi kalau ada rumus seperti ini, jadi kalau kamu ada toples kosong nih, Bunda mau tanya, kenapa juga Bunda tanya? Bunda punya batu besar, Bunda punya kerikil, Bunda punya pasir, Bunda punya air. Gimana caranya itu semua harus masuk? Kira-kira menurut Nabi apa dulu yang masuk? Dari toples kah? Ya, toples itu kan kosong asalnya. Ya. Tapi sekarang di hari ini ada air, ada pasir, ada kerikil, ada juga batu besar. Kira-kira biar masuk semua mana dulu menurut? Dari batu besar. Batu besar, terus kemana coba susunin? Batu besar, batu kecil, pasir paling atas. Terus apa lagi? Yang tadi ada apa aja? Ada air, tempat. Iya, yang terakhir air. Iya. Susunannya tepat sekali. Jadi hal-hal besar itu yang harus pertama dimasukin. Jadi hal-hal pertama yang harus pertama dimasukin. Batu-batu besar apa? Allah dulu. Di Ramadan itu udah gak ada cerita Allah aja dulu gitu. Karena kan tadi pahalanya banyak banget. Sampai tadi kalau kita berhasil mendapatkan cintanya Allah, kita dapat Lailatul Qadar yang malam 1000 bulan ya, yang luar biasa sekali seperti itu. Hal-hal itu. Nanti baru kerikil itu dengan besar. Itu tugas-tugas amanah kita. Kamu mungkin sebagai pelajar, sebagai anak di rumah, itu kan kayak kerikil besar. Tambah lagi pertemanan misalkan, pasir juga harus masuk kan. Nanti kecilnya masuk, ternyata cukup juga gitu kan. Terakhir air itu apa? Air itu adalah sesuatu yang kamu juga harus punya waktu buat diri kamu sendiri. Gitu berarti. Jadi baru masuk. Tapi kalau kebalikan, air dulu misalkan,
atau air ini contohnya apa? Gitu ya. Air dulu tentang diri kita, air itu. Kayak scroll dulu. Itu tiba-tiba nanti airnya dimasukin ini meluber, ini nggak masuk gitu. Jadi untuk merencanakan tadi butuh yang namanya poin-poin skala prioritas. Tadi tentang batu besarnya mana, kerikilnya mana, kemudian pasir, itunya mana. Baru deh. Karena penting tadi ilmu sebelum AHP tadi. Jadi Ramadan non sih apa sih yang besar-besarnya, terus tugas kita sebagai manusia sosial seperti itu. Jadi merencanakan itu poinnya. Dalam bentuk apa? Harusnya dalam bentuk ya tadi mutabaah yaumiyah yang harus ada trackernya. Kenapa kalau ngelihat kayak gitu? Ada saya satu nih siswa saya ya katanya di mentoring kalau dapat mutabaah yaumiyah dia seneng banget karena pencapaian kalau udah contreng itu kayak pencapaian banget. Jadi oh gitu. Jadi memang jiwa kita tuh sebenarnya senang dengan pencapaian. Iya, biasanya qiyamul lail jadi gak boleh kan contreng. Gitu. Itu adalah salah satu trik gitu ya. Makanya kenapa harus ditulis? Karena kalau udah ditulis kayak oh iya ya, progres gue udah sejauh ini ya. Berhasil ya gitu. Berhasil ya kayak gitu. Coba cobain kayak gitu. Enak ya. Aku udah pernah dari SD kalau gak salah dikasih mulai kayak gitu. Ya gimana perasaannya? Kalau penuh atau kalau kosong itu gimana perasaannya? Sebenarnya senang, cuman kalau disuruh minta tanda tangan tadi bertemu repot kan. Apa repotnya kenapa? Ya masalahnya kan kalau perempuan terakhir paling belakang gitu kan. Aku masa harus ke depan dulu gitu kan lewat anak. Ingat Ramadan kan harus sabar. Iya, tapi ini kan masih sih. Iya. Tadi kalau beberapa tuh gimana ya? Apa aku nyontek aja gitu ya tanda tangan sebenarnya. Oh, boleh, harus jujur. Itu dulu itu dulu. Tapi sekarang HP udah berbeda. Ya, Masya Allah. Oke. Apa lagi nih, Vi? Oke, berarti inti dari yang tadi kita bahas tuh berarti manage waktu itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, Bu. Betul sekali. Oke, berarti segala sesuatu butuh ilmu, makanya manfaatin dari sekarang ilmu yang kita dapat gitu ya. Oke, berarti selanjutnya Bun, bagaimana cara Bunda berencana untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini secara efisien? Ya, waktu yang paling efektif itu tadi skala prioritas. Yang paling bisa membuat kamu kesananya bagus itu di pagi hari. Kalau pagi harinya berantakan, kesananya berantakan. Kalau paginya pas-pasan gitu ya. Betul, itu udah kayak rumus pasti aja. Makanya awas deh ya, jangan sampai udah sahur kamunya malah sholat subuhnya kelewat, kan nggak lucu. Jadi makanya tadi dari awal sahur itu mesti nih jam berapa saya harus bangun biar semua dapat ya. Sholat qobliyah subuhnya dapat gitu ya, subuhnya dapat, ininya dapat, sekolahnya nggak kesiangan. Awas ini sering kesiangan alasan tuh udah punya. Itu dari bangunnya. Makanya sekali lagi sahurnya nggak boleh terlalu malam ya. Selain juga kita memang harus ngikutin sunnahnya Rasulullah juga memang mengakhirkan sahur. Jadi itu perencanaan pertama. Kalau dari Bunda sahur berapa kalau Bunda? Kalau Bunda biasanya aku bangun jam 3 karena sebagai istri harus menyiapkan. Oh iya. Ya disiapkan. Nanti biasanya dibangunin itu pada setengah 4 bangun. Mereka suruh sholat dulu. Sholat qiyamul lail 2 lah. Baru jam 4 menuju subuh itu baru kita berhenti setelah azan. Iya. Tapi kayaknya bagus ya Bun kalau bangun jam 3 terus setengah jamnya dan kita pakai buat sholat juga gitu kan. Iya sangat ada banyak juga gitu kan ya sholatnya. Jadi lamun secara ngantuk itu ngantuk guys, coba kamu jam 1 kita kasih tono gitu. Jadi gitu sih perencanaan awal tuh penting. Motivasi Bunda di bulan suci Ramadan ini untuk menjaga semangat Bunda. Baik teman-teman semuanya ya, hidup cuman sekali, Ramadan juga cuman sekali, dan itu juga belum tentu kita menyelesaikannya sampai akhir. Maka jika hari ini kamu masih dibangunkan untuk sahur, maka tolong berikan yang terbaik, sahur yang terbaik karena Allah, niat yang terbaik buat puasanya karena Allah, semuanya karena Allah ya. Motivasinya semua tentang bagaimana Allah ridho kepada kita ya. Kemudian apalagi motivasinya menjadi manusia-manusia terbaik di bulan Ramadan yang bisa bermanfaat untuk sekitar kita ya. Kemudian yang ketiga, nggak mau tahu, pokoknya semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah ya kan. Kalau nggak gitu tiba-tiba di tengah-tengah kita dipanggil sama malaikat, rugi dong. Jadi semangat ya, pokoknya bulan Ramadan kudu jadi pemenang, kudu jadi juara. Siapa pembandingnya? Bukan orang lain tapi diri kita. Kalau dulu Ramadannya tidak baik-baik saja, Ramadan hari ini harus
Baik-baik saja. Marhaban ya Ramadan. Oke, keren banget ya. Daging banget ilmu dari Bunda ini nih. Kalian semua teman-teman harus manfaatin ilmu dari lakuin ya Bun ya. Oke, mungkin itu aja Bun. Semoga kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin, panjang umurnya Nopi. Nopi mah udah tahun depan udah kelas 12 berarti ya? Iya, kelas 12. Ya, berarti masih bisa sama Bunda. Kan benar lagi. Kan jadi host lagi di sini. Harusnya ada yang semoga ada penerusnya dan semakin jalan juga ini podcastnya ya Bun ya. Sukses buat Caca ya. Oke, teman-teman jangan lupa juga buat follow akun sosial medianya Alfarhan dan juga konten kreator Alfarhan TV teman-teman. Sabrek ya. Sabrek. Subrek. Oke. Itu aja mungkin ya hari ini Bunda. Ada tambahan lagi Bunda sebelum? Enggak, jaga kesehatan semuanya, baik-baik semuanya. Oke, semangat puasanya. Mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya aku sebagai host mohon maaf. Apalagi apabila ada salah kata. Ya Bun? Yes, maaf lah. Maaf juga nih Bunda. Oke, apalagi masih awal Ramadan nih Bun. Ya. Semangat ya Bunda kalau sebisa banyak salahnya. Aku maaf. Apalagi aku sebagai siswa, Bunda sebagai kesiswaan. Aku sering kesiangan juga teman-teman. Udah pengakuan dosa. Bagus. Dimaafkan. Oke teman-teman, jangan lupa juga minta maaf di lingkungannya. Ingat, pribadi yang apa Bunda? Pribadi yang tentunya bisa menebar manfaat. Salah satunya harus bisa memberi maaf dan meminta maaf. Wah ya. Oke, jangan jadi pribadi yang pendendam. Betul. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.